Kamu kenapa? Ada cerita apa hari ini? Kalian tahu lagu ini gak sih? Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai. Itu sempurna, takkan siakan dia. Belum tentu esok kan masih ada kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Maaf kalau fals karena emang gak bisa nyanyi, tapi aku suka banget sama lagu ini. Kayaknya si cewek yang dicintai sama si cowok ini mungkin salah satu cewek yang sangat beruntung kali ya. Siapa sih yang gak pengen dicintai dan mencintai orang? Kayak saling mencintai itu adalah suatu hal yang diinginkan sama banyak orang gitu. Tapi gak banyak juga dari kita yang cuma bisa mencintai tanpa dicintai, yang cuma bisa berjuang tanpa diperjuangkan. Sakit gak sih? Sakit banget pasti kan? Sedih apalagi, gak usah ditanya lagi ya kan? Tuh, jadi baper sendiri aku. Aku pengen ngungkapin sesuatu sama orang yang belum pernah aku temui sama sekali, tapi dia udah berhasil ngambil sekaligus mematahkan hatiku. Buat kamu, aku gak akan kirim video ini ke kamu, tapi kalau suatu saat kamu dengerin ini, ya berarti emang video ini tahu siapa tujuannya. Aku mau kasih judul tulisanku ini dengan judul Lega, karena aku berharap setelah aku nulis ini, setelah aku ungkapin ini ke kamu, aku jadi bisa lebih lega dan aku bisa lebih, ya udahlah, terima aja. Karena nggak semua rasa cinta itu terbalas gitu. Dan aku nemuin kutipan quotes yang bagus banget. Tulisannya tuh gini: satu waktu seseorang bisa memenangkan hatimu tanpa melakukan apa-apa. Dia hanya jadi dirinya, lalu kamu jatuh cinta. Di waktu yang lain, kamu memenangkan hati seseorang tanpa usaha apa-apa. Kamu hanya diam, lalu dia terkesan. Hidup memang kumpulan kejadian di luar keinginan. Dan dari quotes ini aku yakin mungkin aku sedang berada di fase yang pertama. Dan aku yakin juga suatu saat aku akan berada di fase yang kedua. Cuma belum waktunya aja. Buat kamu si cowok nyebelin tapi juga ngangenin, si cowok cuek, dingin, yang kalau bales chat suka lamanya minta ampun, udah lama jawabannya singkat lagi. Pokoknya sebel banget deh sama kamu. Aku bingung mau menyelesaikan bab terakhir ini dengan ending yang bagaimana. Karena tugasku di sini hanya menuliskannya.
Untuk bagaimana endingnya itu tergantung dari kamu. Tapi jika kamu masih terus membingungkanku, mungkin aku yang akan memilih dan memutuskan ending seperti apa yang aku mau. Entah dengan kata, "Sudah ya, aku capek." Atau dengan kata, "Enggak peduli meskipun aku belum pernah sekalipun ketemu sama kamu. Enggak peduli bagaimana fisik kamu. Aku enggak mandang semua hal itu di diri kamu. Yang aku tahu, kamu itu cuek, enggak banyak omong, baik. Kamu itu susah ditebak. Kamu bisa tiba-tiba buat aku kecewa, terus tiba-tiba buat aku senangnya tak terkira. Walaupun sikapmu kadang menginginkan aku, kadang juga ingin aku pergi. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Sebenarnya aku suka sama kamu. Aku nyaman sama kamu, aku sayang sama kamu. Kalau sama kamu tuh aku bisa ngelakuin hal apa aja yang gak biasa aku lakuin ke orang lain. Aku yang biasanya tertutup jadi bisa terbuka. Bisa cerita apa aja sama kamu. Aku yang biasanya gak mau upload kegiatanku, tapi kalau sama kamu aku mau. Aku bingung dengan kedua pilihan itu. Aku bingung akan pilih yang mana. Karena keduanya adalah pilihan yang sama-sama berat buat aku. Jadi, sebaiknya ending mana yang harus aku pilih? Kamu ingin aku memilih yang mana? Jika aku memilih pilihan yang pertama, aku takut akan menyesal nantinya. Jika aku memilih pilihan yang kedua, aku takut harapanku tidak sesuai dengan ekspektasiku. Aku takut ternyata hanya aku sendiri yang menginginkan untuk ketujuan itu. Dan aku takut kamu akan terus mengecewakan aku. Aku cuma gak mau terus-terusan menyakiti diriku sendiri hanya untuk bisa bersamamu. Jadi, aku pilih buat menyesal sebentar daripada harus terus bertahan dengan ketidakpastian. Dengan keputusanku, semoga aku bisa segera melupakanmu dan semoga aku bisa segera bernafas lega tanpa harus terus menerka-nerka. Aku capek terus bertanya-tanya akan suatu hal yang aku sendiri pun gak pernah tahu apa jawabannya. Jadi lebih baik sudahi saja ya. Lagi pula hadirku tak begitu berarti kan buatmu. Hadirku hanya sekedar menjadi penghibur di kala waktu luangmu kan. Tapi gak apa-apa. Setidaknya hadirmu mewarnai setiap hari-hariku. Makasih ya, udah mengizinkan aku menjadikanmu orang yang paling spesial di hatiku, walaupun cuma dalam diamku. Semoga setelah tidak denganku, setelah aku pergi dari hidupmu, kamu bisa menemukan sosok baru yang lebih baik dari aku. Entah siapapun orang itu, dia pasti beruntung kok punya kamu. Tapi tolong, jangan buat dia menunggu, jangan buat dia bingung dengan kehadiranmu. Kalaupun kamu mau masuk ke kehidupannya, masuk sekalian. Jangan di tengah jalan, ngalangin jalan dia. Kasihan hatinya kalau cuma buat kamu mainkan. Oh iya, aku pengen bacain kamu tulisan dari
Bang Boy Chandra yang relate banget sih sama keadaanku saat ini. Dan aku mau bacain buat kamu, biar kamu tahu. Ada banyak sekali hal yang tak bisa kuutarakan, maka kutuliskan saja. Semua perasaan yang tak tersampaikan, hal-hal yang mungkin terasa menyakitkan, perihal kamu dan dia yang rumit, atau catatan-catatan yang tak pernah kukirim langsung untukmu, aku tulis dalam sedihku. Semua perasaan itu akhirnya membuatku mengerti arti jatuh dan cinta. Aku atau kamu akan selalu punya alasan untuk kembali bangkit. Meski banyak perjalanan yang pernah terasa begitu sulit. Maafkan jika beberapa hal dariku terasa menyakitkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada bagian yang terlalu sulit dikatakan, tetapi harus tetap dikatakan. Sulit untuk kutolak, tetapi harus kutolak. Sebab aku harus tega membunuh semua perasaan yang hanya akan mempersulit bagian-bagian hidupku. Perasaan yang jika ku teruskan tak juga baik untukmu. Semoga kamu mengerti bahwa tidak semua hal baik bisa dilalui dengan menyenangkan di dunia ini.